Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kemunculan Night Moon Conqueror dan Immortal Emperor Ren Xian tiba-tiba mengubah keadaan dengan melukai Light Dragon dan Heaven Burial. Bunuh mereka. Semangat rakyat yang melonjak mendorong mereka untuk maju lagi. Mundur. Kaisar Pedang memberi perintah tegas dan sinar surgawi menyelamatkannya pergi. Kami berangkat. Komandan lain dari pengadilan langit meraung dan menghilang. Hanya butuh sedetik bagi seluruh prajurit mereka untuk melakukan hal yang sama, melafalkan mantra yang tepat. Hahaha. Calamity tertawa terbahak-bahak setelah memenangkan pertarungan pertama. Sial, rasanya menyenangkan sekali. Maju terus, aku yakin kura-kura tua itu akan bersiap keluar pada akhirnya. Para legiun berkumpul kembali di depan sungai surga dan bersiap untuk perjalanan berikutnya. Bagaimana cara menghadapinya? Masalah yang sama terus berlanjut. Kita harus memaksakan diri untuk menerobos. Seorang dewa kuno menyeringai sebagai jawaban. Kami tidak mampu melakukannya karena tidak semua orang bisa menyeberang. Kami telah mencoba sebelumnya dan kehilangan belasan kaisar dan raja. Seorang raja menggelengkan kepalanya. Parit ini berbahaya bahkan untuk karakter tingkat kerajaan. Koalisi terakhir menemukan ini dengan cara yang sulit. Ukurannya yang tak terhitung dan airnya yang deras dapat menarik seseorang ke bawah, dan tidak akan pernah terlihat lagi. Tentu saja, orang-orang kuat seperti pembeli telur bebek masih dapat menutupinya. Siapa yang bisa menyeberang? Tanya Kaisar Abadi Qiye. Semua orang saling bertukar pandang dan bertanya-tanya tentang kemungkinannya. Aku mungkin bisa. Kaisar Abadi Ren Xian mengangguk dengan percaya diri sambil menatap sungai. Aku bisa, kata iblis. Itu tidak akan menjadi masalah. Night Moon Conqueror mengetahui hal ini karena dia pernah melakukannya sebelumnya. Ini patut dicoba, kata Calamity, meski tidak 100% yakin. Aku juga begitu, kata Qiye. Keheningan terjadi karena hanya sedikit di antara mereka yang dapat melintasi dengan pasti. Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Setan menggelengkan kepalanya. Sebagai panglima besar, dia bertanggung jawab atas nasib mereka. Mengambil langkah pertama berarti memulai perjalanan tanpa kesempatan untuk mengubah pikiran mereka. Kehilangan orang atau lebih tidak dapat diterima. Apakah guru suci ada di sini? Tanya Ren Xian. Dia sekarang ada di kota Dao Abadi, kata Demon. Kapan dia bisa sampai di sini? Tanya Ren Xian. Saya tidak tahu, kami tidak bisa berspekulasi tentang pergerakannya. Jawab setan. Kalau begitu, kita harus berkemah di sini dan waspada terhadap serangan balik. Kata Ren Xian. Baiklah, istirahatlah dan tunggu guru suci sebelum melancarkan serangan lainnya. Iblis berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Semua orang mengira ini logistik karena peluang mereka untuk menang akan meningkat drastis dengan bantuan Li Qiye. Pengadilan surgawi tidak memiliki peluang dalam kasus itu. Tiba-tiba, mereka mendengar seseorang bernyanyi. Suara itu berasal dari sungai itu sendiri. Sungai itu, luas dan agung, hanya aku yang bisa mengarunginya, sampai ke puncaknya. Mereka melihat sebuah perahu kecil mendekat dan terkejut. Perahu itu melaju seolah-olah ini hanyalah sungai biasa, bukan wilayah berbahaya yang pernah menjadi tempat peristirahatan terakhir para kaisar. Anggota Celestial Court dapat menguasainya karena didukung oleh cahaya. Yang lain tidak memiliki hak istimewa yang sama. Ke sini, tukang perahu. Sindragon Dao, Lord Penggantian Tangan. Sang tukang perahu sepertinya mendengarkan dan mengganti tangan kembali, datang, datang. Ia mulai menyanyikan lagu itu lagi dan setelah beberapa saat, perahunya mencapai pantai. Tuan-tuan, dia berbaring di tempat itu, tidak terganggu oleh aura perkasa mereka. Mereka dengan jelas melihatnya, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biasa. Wajahnya penuh kerutan dan tangan kapalan. Cuaca dan usia telah mengalahkannya, dia tampak seperti seorang nelayan di dunia fana. Para kaisar saling bertukar pandang. Mereka telah menjelajahi dunia namun tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Tuan, bagaimana kami harus menyapa Anda? Seorang raja merasa aneh dengan ucapannya. Hanya seorang tukang perahu untuk takdir yang menentukan. Lelaki tua itu tersenyum. Tidak, setan menatap sebelum menembakkan aura alaminya langsung ke matanya. Meletus. Saat itu hampir menembus matanya,
cahaya Buddha muncul, menampilkan kerajaan yang megah. Beberapa kaisar merasa puas saat diterangi oleh cahaya Buddha. Amitabha, orang tua itu menyatukan dan menyatukan kedua telapak tangan. Kaisar Buddha Meru, iblis mengenalinya. Derwan, kau sungguh luar biasa. Lelaki tua itu membungkuk sedikit ke arah Demon. Kaisar Buddha Meru, semua orang terkejut mendengar gelarnya. Sayangnya, mereka tidak dapat melihat bagaimana orang tua ini menjadi penganut Buddha yang terkenal. Kaisar, saat terakhir kali kita bertemu, avatarmu membentang melintasi 3000 dunia, selalu siap untuk mencerahkan dan memberikan keselamatan. Komentar Dewa Dao 1000 tangan. Itu sudah berlalu. Lelaki tua itu mengguncang. Begitu saja, mereka bertemu dengan pembudidaya puncak lainnya. Kaisar Buddha Meru berasal dari Tanah Suci. Beberapa orang percaya bahwa dia adalah pendirinya. Meskipun menganggap terakhir itu salah, wilayah itu menjadi makmur berkat dirinya. Ia memulai karirnya sebagai seorang biksu muda dan akhirnya mempelajari cukup banyak Dao Buddha untuk memperoleh kekuatan luar biasa melalui Dharma. Kaisar lainnya mengandalkan inovatif dan buah Dao untuk menjadi kuat. Sebaliknya, ia memanfaatkan ajaran Buddha. Ia tidak fokus pada seluk-beluk teknik pemikiran atau Dao, melainkan memperoleh pencerahan melalui wawasan Buddha. Pada masanya, banyak orang telah mendengar sumpahnya yang teguh, saya tidak akan mencapai kebudaan sebelum neraka kosong. Saat ia menjelajahi dunia, ia memberikan pencerahan kepada manusia biasa dan para kekuatan yang kuat. Ini termasuk para penguasa naga, dewa kuno, dan bahkan karakter tingkat kerajaan. Agama Buddha berkembang pesat di 6 benua berkat usahanya. Pengaruhnya tidak dapat dilebih-lebihkan meskipun ia tidak membangun sekte atau aliansi. Pada satu titik, hal itu terjadi di 3 letak utama. Makhluk hidup menjadi pengikut ajaran Buddha, hukum dunia memiliki kesamaan ini. Beberapa kaisar terlibat dalam diskusi Dao dan bertukar wawasan dengannya. Beberapa juga pernah berpendapat dan dapat mempertahankan hati mereka. Namun, rumor mengatakan bahwa jika diberi waktu yang cukup, ia dapat mengubah siapapun menjadi penganut agama Buddha. Dengan satu pikiran, tumbuhlah benih yang akan menjadi Gunung Meru, tempat yang berisi 3000 dunia. Tekniknya yang berdasarkan Dharma membuat negeri itu ketakutan selama masa kejayaannya. Ia mengunjungi perjanjian ketiga dan menyebarkan keajaiban agama Buddha. Ia meninggalkan kesan mendalam pada semua kemampuan papan atas. Mereka masih ingat tampil saat itu, sebuah tubuh bagaikan berlian yang menjulang tinggi tak terhitung, menjadi pusat 3000 dunia. Siapapun yang memandangnya akan merasa seolah-olah berada di surga penuh kebahagiaan, di ambang pencapaian pencerahan. Sayangnya, penganut Buddha saat ini tampak seperti nelayan tua yang dikalahkan oleh waktu dan cuaca. Tidak ada jejak Buddhisme yang terlihat sampai campur tangan iblis, yang memaksa cahayanya hingga bersinar. Suatu hari, dia tiba-tiba menghilang dan dunia tidak lagi mendengar tentangnya, tidak ada yang membayangkan akan melihatnya di istana surgawi. Apakah kamu bergabung dengan pengadilan surgawi, Kaisar Buddha? Seorang Raja Naga tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun ini adalah pertanyaan yang sensitif, banyak orang memiliki pemikiran yang sama dalam benak mereka. Untuk apa lagi dia berada di sungai surga ini? Pengadilan surgawi tidak mengizinkan siapapun masuk begitu saja. Tidak, dia menggelengkan kepalanya, mereka meminta saya untuk bergabung, tetapi aspirasi saya ada di tempat lain. Lalu kenapa kamu membawa orang-orang ke sini? Tanya penakluk Starflash. Amitabha, sungai surgawi ini tak terbatas, di mana aku memiliki diriku sendiri dan orang lain. 3000 dunia hanyalah setitik debu jika dibandingkan. Jika aku dapat menempati sungai ini, aku dapat mencerahkan apapun yang ada. Jawabnya, Kaisar Buddha, Anda mencoba mengubah sungai ini. Untuk alasan apa? Vajra Conqueror juga berasal dari agama Buddha. Sungai adalah kunci menuju pengadilan surgawi, yang memisahkan manusia fana dan dunia lain. Jika aku bisa mendapatkan pengadilan surgawi, aku akan mampu mencerahkan semua makhluk hidup. Katanya, biasanya, kamu tampaknya mampu melakukan perjalanan bebas di sungai ini, jelas telah menemukan misterinya, kata Renxian. Kau terlalu baik, dermawan. Aku hanya melihat permukaannya saja. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi ke sana sekarang. Ia menempelkan kedua telapak tangannya. Semua orang saling bertukar pandangan, menampilkan sungai ini dalam pemahaman Buddha sama halnya dengan mencapai pengadilan surgawi,
mampu mengendalikan harta surgawi. Ini adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka. Jika semua orang ingin menyewa sungai, saya akan menawarkan bantuan kepada saya, katanya. Apa yang kamu minta sebagai balasannya? Tanya si tangan seribu. Tidak ada, hanya untuk melihat apakah mereka yang menaiki perahu saya itu bernasib baik dengan agama Buddha. Jika ya, mereka akan bergabung dengan agama Buddha, jika tidak, mereka bisa datang ke pantai seberang. Pengungkapannya, ini membuatnya cukup jelas, dia bisa membantu mereka melewati sungai tetapi mereka harus lulus ujian terlebih dahulu. Dalam keadaan normal di 6 benua, mereka akan menerima tantangan, menguji hati Tao mereka terhadap ajaran Buddha. Mereka selalu bisa menyerah sebelum melakukan penyesuaian sepenuhnya, sehingga menghentikan proses. Hal yang sama tidak dapat dikatakan dalam kasus ini mengingat faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan di atas medan. Kaisar Buddha, mengapa Anda ingin mencerahkan kami? Kami di sini untuk menyerang istana surgawi, bukan untuk bergabung dengan agama Buddha. Tanya iblis. Amitabha, karena dengan bantuan semua orang, aku mungkin dapat menempati sungai ini. Dunia akan menjadi satu setelah ini. Katanya. Hal ini membuat semua orang berpikir dengan hati-hati. Mereka lebih memilih mati dalam pertempuran melawan pengadilan surgawi, daripada bergabung dengan agama Buddha. Dua pilihan menanti mereka, menampilkan sungai dengan paksa atau menerima ujiannya. Risiko antara keduanya tidak jauh berbeda. Kaisar hanya memiliki keunggulan absolut di sungai ini. Satu-satunya perbedaannya adalah jika mereka gagal dalam ujiannya, mereka akan tetap selamat, meskipun terpaksa dibelenggu oleh agama Buddha. Betapa ambisiusnya, tapi sayangnya, kalian tidak dapat melintasi sungai surgawi. Sebuah suara santai menyela perenungan mereka. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria berjalan mendekat, seolah-olah ini adalah halaman belakang rumahnya. Guru suci, reputasimu mendahului dirimu. Kaisar Buddha Meru membungkuk. Guru suci, semua orang membungkuk hormat pada suhu. Akhirnya kau datang juga. Semua orang menjadi bersemangat setelah kedatangannya karena dia berhasil memecahkan masalah dengan sungai surgawi. Terlebih lagi, ia membuat mereka lebih percaya diri tentang peluang mereka mengalahkan Celestial Court. Guru suci, silakan pimpin pasukan ini, kami akan mengikuti perintahmu. Kata Sindragon dengan lantang, apapun yang ingin kulakukan, aku bisa melakukannya sendiri. Pertanyaannya, apakah kalian semua ingin bertarung? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kami melakukannya. Semua orang berkata dengan yakin karena mereka datang untuk menghancurkan pengadilan surgawi. Konflik telah berlangsung terlalu lama. Sekarang, mereka akhirnya berkumpul di sini dan diberi kesempatan langka bersama Li Qiye. Ini adalah akhir dari segalanya, kita tidak akan menyerahkannya kepada generasi mendatang. Qiye berkata, mungkin sulit, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengatasinya. Biarkan generasi kita berakhir di sini. Yang lain setuju dengan komentarnya. Melepaskan kesempatan ini berarti akan ada lebih banyak perang di masa mendatang. Siapa yang tahu berapa lama ini akan berlangsung? Benar sekali. Li Qiye mengangguk, kesulitan dimulai di sini dan akan diselesaikan di sini, tidak meninggalkan beban bagi generasi mendatang dan tidak bergantung pada siapapun, terutama penyelamat. Ketika seseorang bergantung pada orang lain, mereka mempercayakan nasib mereka kepada orang lain, itu bertentangan dengan jalan kita. Amitabha, terima kasih atas pelajarannya, Guru Suci. Cerahkan diri Anda sendiri terlebih dahulu sebelum mencerahkan orang lain, sepertinya saya telah menyimpang dari jalan yang benar. Meru menyatukan kedua telapak tangan dan berkata, semua orang mengerti dan menatap sungai surgawi itu lagi, mata mereka menjadi lebih yakin. Jika Anda ingin melanjutkan perjalanan, saya akan menikmati sungai. Jika tidak, kembalilah, kata Li Qiye, berdengung. Benang-benang primordial muncul dan sepertinya membuka dunia lain. Hukum-hukum saling terkait sementara semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka telah memperoleh anima dan kekuatan, namun kedekatan primordial masih memperluas daya tarik mereka. Mereka melihat sebuah pintu menuju alam baru. Para kaisar, terutama mereka yang berada di klasifikasi puncak, merasa bahwa mereka telah mencapai akhir dari Grand Dao. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini jauh dari kebenaran. Sayangnya, mereka tidak dapat melihat apa yang ada setelah batas Dao, dan tidak dapat menemukan cara untuk menerobosnya.
Menyaksikan hukum-hukum primordial Li Qiye merupakan semacam pelajaran Dao. Meskipun Li Qiye tidak secara aktif berperan sebagai guru, semua orang duduk di tanah dan bermeditasi. Anima dan takdir sejati muncul saat mereka mencoba belajar. Yang primordial itu jauh dan tak terjangkau, tetapi mengamati hal ini memberi mereka koneksi ke langkah berikutnya, membangun fondasi untuk melampaui batas Dao mereka. Beberapa dari mereka memiliki potensi untuk menerobos sendiri, menjadi leluhur dan penguasa pada waktunya. Saat ini, Li Qiye menunjukkan kepada mereka kemungkinan mistis, menanamkan sinar primordial dalam pikiran mereka. Gemuruh, hukum-hukum itu menyalakan terang dan membentuk hamparan cahaya. Partikel-partikel turun ke tubuh para kaisar saat mereka menutup mata dan menutup pertahanan mereka. Orang-orang yang paling berbakat dapat merasakan kedekatan ini dan merasakan batas Dao yang menahan mereka mengendur. Sebuah kapal purba muncul dari daratan dan jatuh ke sungai tanpa tenggelam. Li Qiye menamparnya dan tersenyum, aku telah menciptakan sebuah kapal yang mampu melintasi sungai surgawi untuk kalian semua. Dia kemudian menatap mereka dan berkata, ini baru dimulainya jalan besar. Keputusan ini akan menentukan sisa hidup kalian. Bagaimana kabarmu, Guru Suci? Apakah kamu akan menyerang istana surgawi bersama kami? Tanya Kaisar Abadi Chen Sui. Itu masalah pribadi yang diinginkan, jalan yang kutempuh terlepas dari keputusanmu. Hal yang sama berlaku untukmu juga, pilihlah jalanmu sekarang seperti saat kau memilih berpihak pada rakyat dulu. Jawab Li Qiye. Semua orang dihargai setelah mendengar ini. Aku ada urusan dengan sungai surgawi, kita akan bertemu nanti. Li Qiye tersenyum. Baiklah, Guru Suci. Semua orang membungkuk. Saya akan mengantarmu, Guru Suci. Kaisar Buddha Meru membawa perahunya. Li Qiye menerima tawaran itu dan menaiki perahu kecil itu. Saya pergi duluan. Meru mengucapkan selamat tinggal kepada para kaisar dan memulai perjalanan. Semua orang memperhatikan kepergian mereka. Mereka datang ke sini untuk menyerang istana surgawi, begitu pula Li Qiye. Namun, dia tidak ikut bersama mereka. Perhatian mereka beralih ke kapal purba, ini bisa membawa mereka ke sisi lain. Sayangnya, kekuatan penuh pengadilan surgawi menti mereka, yang jauh lebih kuat dari pasukan sebelumnya. Para bertanding puncak yang telah bertarung dengan pengadilan surgawi selama berabad-abad memahami kekuatan dan sumber dayanya yang sesungguhnya. Mereka tahu bahwa tanpa Li Qiye, korbannya akan sangat banyak. Semua orang punya kemungkinan mati termasuk Demon atau Ren Xian. Hadirin sekalian, sungai surgawi tidak akan menghentikan kita lagi. Apakah kalian ingin melanjutkan? Setan, Sang Panglima Agung, melangkah maju. Ini akan menjadi pertempuran yang berbahaya, siapapun dari kita bisa jatuh, termasuk saya. Namun, saya bertekad untuk berjuang sampai akhir. Tentu saja, saya tidak akan menyalahkan siapapun karena mundur sekarang. Kalian semua telah berkontribusi dan berjuang dengan berani, itulah cara kita mencapai sejauh ini. Selanjutnya, berikan kebebasan kepada semua orang untuk memilih. Mengingat keadaannya, ada kemungkinan mereka akan dihabisi sepenuhnya oleh pengadilan surgawi. Meskipun demikian, mereka telah menghadapi pilihan ini berkali-kali sepanjang perjalanan mereka. Selama Sky Splitter, sungai surgawi merampas pilihan ini. Saat ini, pemikiran ini tidak ada lagi. Apakah sudah waktunya untuk melangkah maju dengan berani atau berhenti di jalan Tao? Faktanya, mereka telah berbuat cukup banyak setelah bertahun-tahun dan akan memimpikannya tindakan mereka yang gagah dan berani. Mereka berhasil menjadi pembeli telur bebek di Sky Splitter dan tidak mengecewakan rakyat. Kita harus mengakhiri penderitaan 100 ras, atau setidaknya mencoba mengakhirinya. Seorang kaisar memecah keheningan. Pengadilan surgawi telah menjulang di atas kita selama berabad-abad, kita harus menghadapi ketakutan kita, kata seorang raja. Berjuanglah, kita sudah hidup cukup lama, tidak perlu lagi menjalani kehidupan yang sia-sia. Seorang dewa kuno menyorongkan giginya. Setiap orang memiliki aspirasi dan wawasan yang unik mengenai masalah ini. Sedangkan Night Moon Conqueror, dia menaiki kapal tanpa berpikir dua kali. Yang lain melihat ini dan menjadi emosional. Dia telah menyerang pengadilan surgawi sendirian dan mengetahui betapa berbahayanya hal itu. Tekadnya patut dikagumi. Semuanya, mungkin kita akan berpisah di sini, tapi aku bersedia berjuang bersama kalian. Ren Xian juga menaiki kapal. Qiye, Chen Sui, Calamity, Tou San Hen,
Halo, dan banyak lainnya mengikuti keduanya. Sedangkan untuk Demon, dia menunggu orang lain untuk membuat keputusan. Bagaimanapun, dialah yang memanggil mereka dengan trompet itu. Dulu kita tak takut melawan ribuan musuh. Sekarang kita tidak boleh menyerah. Seorang kaisar meraung dan melompat ke atas kapal. Baiklah, jangan menyerah sekarang. Banyak orang lain yang berpikir dengan hati-hati dan bersiap menghadapi kematian. Ayo maju kawan, berjuang sampai akhir, jangan menyerah. Mereka merasa seperti kembali ke masa muda dengan darah yang mendidih. Tidak ada jalan kembali sampai jatuhnya pengadilan surgawi. Gairah yang membara menyala di antara para kapal kaisar dan dewa saat mereka menaiki. Mereka selalu mencari Dao dengan gegabah, sehingga mencapai prestasi saat ini. Tentu saja, bakat dan keberuntungan memainkan peran besar, tetapi itu tidak akan mungkin terjadi tanpa keberanian dan tekad. Jika mereka memilih untuk mundur sekali, hati mereka akan terkena dampak negatif. Beberapa orang lahir di era dengan para jenius yang lebih hebat, tetapi mereka berakhir di puncak. Kuncinya adalah tidak menyerah dan mengalah. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk menerobos rintangan dan kesengsaraan. Jadi, pilihan hari ini bukan hanya menyerang Celestial Court. Jika mereka menyerah pada hari ini, mereka akan menyerah lagi di masa depan, yang berarti akhir dari jalan mereka. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat hidup lebih lama. Sayangnya, budidaya mereka juga akan berhenti berkembang, kecuali beberapa peluncuran. Dan kita maju lagi. Demon meniup trompet dan kapal perlahan bergerak menuju pantai seberang. Semuanya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertarungan yang akan datang. Ren Xian berbicara sebelum memasuki keadaan normal. Sebelumnya, ia merasakan resonansi dengan cahaya primordial. Saat ia menyebarkan daunnya, partikel-partikel primordial mulai muncul di sekelilingnya. Semua orang melakukan hal yang sama, mencoba untuk beresonansi dengan kapal purba dan merasakan hukum-hukumnya. Selama proses tersebut, mereka mendapati diri mereka memasuki dimensi internal kapal, tempat yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Mereka mulai mempelajari lebih lanjut mengenai afinitas primordial dan memperoleh kemampuan untuk menyimpulkan dao kompleksnya. Luasnya hamparan lahan itu membuat semua orang tercengang, termasuk para pembudidaya puncak. Mereka memiliki avatar yang sangat besar dengan ukuran yang tak terbayangkan, kepala menyentuh langit dan bumi menghentak tanah. Bintang-bintang mengelilingi mereka, akan tetapi, avatar-avatar ini masih tampak kecil seperti setitik debu di sungai surga ini, hanya setetes udara di lautan. Oleh karena itu, mencapai tepian seberang menjadi sesuatu yang mustahil. Meskipun demikian, para penggarap puncak dapat melompat tanpa batas melalui ruang dan dimensi. Dengan waktu dan kesabaran yang cukup, mereka masih dapat mencapai tujuan sebelum terjebak selamanya atau dihancurkan oleh badai acak. Li Qiye mengeluarkan sesuatu dan meletakkannya di atas perahu. Perahu itu sepertinya mendeteksi sungai dan memancarkan sinar terang. Awalnya, mereka tidak teratur dan tidak stabil. Saat perahu bergerak maju, mereka menjadi stabil dan berkumpul untuk menunjuk ke arah tertentu, yang berfungsi sebagai kompas bagi Meru. Ia menggunakan dayung untuk mengarahkan perahu tanpa menanyakan tujuan Li Qiye. Perjalanan ini terasa seperti perjalanan tanpa akhir, seperti daun lay yang hayut bersama angin di lautan yang tak berbatas. Badai dahsyat melanda mereka. Tiba-tiba tsunami terbentuk di tengah lautan yang tenang, dan membuat kapal itu melayang ke angkasa. Hal ini dapat membuat siapapun ketakutan, tetapi Meru tetap tenang dan mencengkeram dayungnya erat-erat, mengarahkan kembali perahu. Setelah mereka berhasil melewati badai, mereka bertemu dengan pusaran air yang sangat besar, yang cukup besar untuk menghancurkan 6 benua dalam sekejap mata. Terlebih lagi, wilayah itu tidak dianggap cukup sebagai hidangan. Pembuka, gemuruh, ia menarik kain spasial realitas di dalam dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Daging tidak punya kesempatan di neraka. Kaisar akan menjadi waspada dan mendapati diri mereka berada dalam situasi yang fatal. Meru meraung dan seolah-olah sepanjang waktu bersama perahu, menunjukkan penguasaan yang sempurna atas kendalinya. Ia memanfaatkan momentum pusaran udara untuk meningkatkan kecepatan dan memutar arah pada waktu yang tepat, melangkah di garis tipis antara hidup dan mati. Ia mengikuti arah kompas cahaya tanpa gagal, mampu melintasi badai dan bahaya apapun. Meskipun perahu itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, ia terasa seperti mengapung di danau yang tenang.
Guru suci, bisakah kita menyelamatkan semua makhluk hidup? Setelah melewati badai lain dan mencapai daerah yang tenang, dia bertanya. Mengapa hal itu harus dilakukan? Kata Li Qiye sambil tersenyum. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan mereka, memerdekakan mereka dari penderitaan dan membawa mereka ke surga? Tanyanya lagi, jelaskan tentang surga ini, kata Li Qiye. Tempat yang bebas dari kekhawatiran, ketakutan, delusi. Ia menjawab dengan sungguh-sungguh dan masih tampak seperti seorang penganut Buddha yang tercerahkan melalui wujudnya saat ini. Yang lain tidak dapat menahan keinginan untuk berbaring di hadapannya. Ini adalah dunia fantasi, Buddha dan biksu sendiri tidak dapat mencapai keadaan ini, bagaimana mungkin mereka dapat mencerahkan orang lain? Kenyataan bahwa Anda ingin melakukannya menunjukkan bahwa Anda memiliki kekhawatiran di benak Anda. Kata Li Qiye, petik 2. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, maksudmu kita tidak boleh melakukan apapun dan itu adalah jalan terbaik. Makhluk hidup itu bodoh, kehidupan mereka diatur oleh orang yang lebih kuat, maka dari itu mereka dirugikan. Sumbernya tidak lain adalah keserakahan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia setuju. Hal ini juga berlaku pada agama Buddha. Penderitaan merajalela di negerinya dan alasannya tidak lain adalah doktrinnya. Li Qiye melanjutkan, saya tidak setuju, Guru Suci. Agama Buddha adalah ajaran yang penuh belas kasih, yang berusaha memberikan keselamatan. Katanya, yang disebut keselamatan ini berpusat pada Buddha, sepertinya lebih seperti menjadi budak daripada apapun. Li Qiye tersenyum. Kalau begitu, apa arti surga bagimu, Guru Suci? Tanyanya lagi. Anima. Li Qiye berkata, lahir demi jati diri sejati dan mati demi jati diri sejati. Dengan itu, seseorang dapat menemukan kebahagiaan bahkan dalam penderitaan, itulah surga. Dia memegangi kepalanya dan berkata, anima hanya bisa diperoleh oleh kaisar tingkat tertinggi, kaisar biasa tidak akan pernah bisa mencapainya. Jika kamu tidak memiliki jati diri sejati, mengapa kamu sebagai seorang kaisar memiliki jati diri sejati? Dari mana jati dirimu yang sejati berasal? Li Qiye tersenyum dan membuat Meru mengingatnya lagi. Diri sejati selalu ada, Anda tidak menciptakan anima atau membukanya. Anima yang ditemukan oleh seorang kaisar hanyalah satu jenis manifestasi. Li Qiye berkata, misalnya, umat Buddha mengatakan bahwa Buddha ada di dalam hati, hanya dalam bentuk yang belum terbangun. Bangun berarti menjadi Buddha. Perbedaannya adalah ketika semua makhluk hidup dianggap Buddha, apa yang terjadi pada diri sejati mereka. Dari anima menjadi Buddha hanyalah mengubah bentuk, tidak semua orang ingin menjadi Buddha tetapi mereka tetap ingin beradaptasi. Guru Suci, sepertinya Anda tidak senang dengan ajaran Buddha. Katanya, ini bukan masalah ketidakpuasan pribadi. Li Qiye berkata, Anda menganggap tanah suci Anda sebagai surga, tetapi bukankah para penghuninya adalah budak? Guru Suci, tanah suci kami tidak pernah memaksa siapapun untuk tinggal, mereka bebas pergi kapan saja. Dia menyatukan kedua telapak tangannya setelah mendengar ini. Dapatkah mereka pergi saat pikiran mereka terikat? Li Qiye berkata, tanah suci Anda mungkin tidak se-ekstrim dataran tinggi pemakaman Buddha, tetapi keduanya pada dasarnya sama. Mereka yang tidak mencari agama Buddha tidak memenuhi syarat untuk mencapai surga. Amitabha, dia mengerutkan kening setelah mendengar ini dan berkata, semua makhluk hidup adalah sama. Jika memang demikian, maka semua jalan seharusnya bisa mencapai keselamatan. Mengapa harus memaksakan masalah ini? Kata Li Qiye, jika mereka bukan bagian dari ajaran Buddha, maka itu bukan masalah ajaran Buddha yang harus dipecahkan, Guru Suci. Jawabnya, jalan Dao tidak ada habisnya, setiap orang harus memenuhi syarat untuk hidup tanpa perlengkapan yang tidak perlu dan buatan. Apa yang disebut kesulitan dalam pemeliharaan, di luar hati Dao, adalah upaya untuk memonopoli dan mengendalikan, yang mengarah pada perpecahan dan hambatan. Kata Li Qiye, Amitabha, ia membungkus sedikit dan berkata, Guru Suci, mengapa Anda membungkusnya meskipun memiliki aspirasi dan ideologi yang begitu agung? Aku bisa saja memilih yang lain. Seorang manusia masih bisa menemukan jati dirinya, hidup dengan tulus di dunia manusia tanpa penyesalan, ini juga kebahagiaan. Li Qiye tersenyum, jadi, surga atau kegembiraan tidak mengharuskanmu memasuki ajaran Buddha atau Taoku. Bagaimana seseorang bisa hidup tanpa penyesalan di tengah kesulitan hidup? Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya.
Kesulitan dan penderitaan berasal dari keserakahan dan keinginan, kata Li Qiye. Lalu bagaimana caranya agar saya dapat memenuhinya dengan cukup, agar tidak merugikan dan tidak menimbulkan masalah eksternal? Tanyanya, untuk mewujudkan hakikat sejati seseorang, maka tidak diperlukan lagi keinginan, hanya kehidupan yang tulus dan sederhana. Jawab Li Qiye, dan itulah anima. Dia mengerti setelah mendengar ini. Katakan padaku, berapa banyak orang yang benar-benar bisa kau selamatkan di antara banyak orang itu? Li Qiye menatapnya dengan penuh arti. Dalam jumlah miliaran, jawabnya, itu hanyalah butiran debu di sungai waktu, kata Li Qiye. Benar, dia mengangguk. Anda dapat menghabiskan hidup Anda untuk mencerahkan orang lain, tetapi apa yang terjadi setelah kematian Anda? Kata Li Qiye, agama Buddha tidak terbatas, katanya. Katakanlah, saya memilih untuk bergabung dengan agama Buddha dan memutuskan untuk mencerahkan orang lain, apa yang saya capai tetap saja hanya akan menambah garam ke lautan, hanya miliaran dibandingkan dengan triliunan dan triliunan. Kata Li Qiye, garam bagi lautan. Ucapannya sentimental sebelum bertanya, lalu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan makhluk hidup? Saya tidak bermaksud menghina aspirasi Anda, tetapi jika Anda dapat melewati pengadilan surgawi dan para penguasa di baliknya, dapatkah Anda melewati surga yang tinggi? Anda dapat melewati mereka yang lebih lemah dari agama Buddha Anda, tetapi bagaimana dengan mereka yang lebih kuat dari Anda? Beranikah Anda mencoba atau apakah ini hanya kasus menindas yang lemah? Kata Li Qiye, yang kuat mungkin tidak menderita seperti yang lemah, dan penderitaan mereka sering kali disebabkan oleh diri mereka sendiri, jadi apakah pantas untuk melawan mereka? Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Seorang penguasa dapat mempertahankan satu zaman, apakah ajaran Buddha Anda dapat menyelamatkan banyak orang? Daripada membawa makhluk hidup ke surga, ubahlah satu penguasa saja dan dapatkan efek yang sama. Ubahlah yang kuat bukan karena mereka kuat tetapi karena itu bermanfaat bagi yang lemah. Kata Li Qiye, dia emosional menjadi dan cahayanya semakin kuat. Seiring dengan semakin kuatnya hati Dao Anda akan melangkah lebih jauh di jalan tersebut. Segala sesuatunya mungkin akan terjadi, tetapi tidak apa-apa jika Anda berjanji untuk melewati makhluk hidup di masa mendatang. Ketahuilah bahwa Dao ini hanya akan melanggengkan siklus yang sama, bukan memutusnya. Kata Li Qiye, begini ya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan tampak memahami sesuatu. Orang tua dari tanah suci itu bertahan selama satu zaman, tetapi apakah kerajaan Buddhanya menyelamatkan semua orang? Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Li Qiye melanjutkan, lalu apa yang harus aku lakukan, guru suci? Dia terdiam setelah merenung sejenak. Fokuslah pada terobosan dan melangkah lebih jauh di jalur Dao, kata Li Qiye. Apa yang terjadi setelahnya? Tanyanya, mengapa Anda mencoba mengubah makhluk hidup? Dunia ini penuh dengan penderitaan yang tidak mereka ciptakan, mereka hanyalah korban, fokus jadinya seharusnya pada penghapusan sumber penderitaan. Li Qiye melanjutkan, aku mengerti, itulah alasannya kau membunuh para penguasa dan melawan surga. Dia bersujud di tanah. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak berusaha karena mereka tidak membutuhkan aku untuk menyelamatkan atau mencerahkan mereka. Aku hanya mencari jati diriku yang sebenarnya, itu saja. Li Qiye berkata, aku secara aktif berusaha untuk tidak menjadi penyelamat karena mereka akan menjadi penghancur pada waktunya, dan mereka yang mencoba mencerahkan orang lain seringkali membelenggu mereka. Jadi aku membelenggu yang lain, gumamnya. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan bertanya, seberapa jauh lagi aku bisa melangkah, guru suci? Ya, Li Qiye mengangguk, dan akan ada lebih banyak kesenangan di kemudian hari, jauh lebih menyenangkan daripada mencerahkan makhluk hidup. Lalu, tanyanya, itu tergantung padamu, apakah kamu mencerahkan makhluk hidup, penguasa, atau dirimu sendiri? Kata Li Qiye, saya perlu lebih banyak lingkungan, katanya. Terangi dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba mencerahkan orang lain. Semakin jauh kamu melangkah di jalan ini, semakin baik pula keselamatanmu. Kata Li Qiye, saya tercerahkan. Dia menundukkan kepalanya. Kakek tuamu selalu berambisi dengan pencerahan, hanya saja dia tidak bisa mencerahkan dirinya sendiri. Jalan yang kau lalui sulit, masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Kata Li Qiye, apakah ini baru dimulai? Tanyanya,
Ya, jika kita berbicara tentang pencerahan makhluk hidup, siapa yang benar-benar telah kau pencerahan di dunia fana ini tanpa mengikat mereka? Bahkan zaman orang tua tidak dapat mematahkan batasan ini, untuk menyelamatkan tanpa membelenggu. Li Qiye berkata, tentu saja, ini bukan berarti usaha mereka tidak luar biasa dan agung. Hanya saja tidak ada perubahan mendasar. Kerajaan Buddha tidak berbeda dengan fana dunia. Aku mengerti. Dia mengangguk lagi. Perahu berhenti setelah kompas tidak lagi menunjukkan arah yang jelas dengan cahayanya. Di sini, Li Qiye melihat sekeliling sebelum tersenyum dan melemparkan benda itu ke sungai. Ledakan. Dia membentuk mudra saat benda itu tenggelam ke dasar. Cahaya unik muncul kemudian dan sebuah segel terbentuk menjadi kenyataan. Benda ini bisa bersembunyi di mana saja dan tidak akan pernah terdeteksi. Benda yang dilempar itu mulai meleleh dan menyatu dengan segel, menyebabkan sesuatu di bawahnya bergerak. Ledakan. Sebuah platform terangkat ke permukaan, membawa sesuatu yang menyerupai peti mati, mungkin harta karun yang dimaksudkan untuk makanan. Seorang wanita berbaring di dalam dengan mata terpejam, memegang pedang hitam. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan proporsional, mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggairahkan. Dia memiliki aura pedang suci yang terhunus, memancarkan niat membunuh yang tak kenal ampun. Meskipun dia sedang tertidur lelap, niat membunuh ini terus berkobar. Li Qiye menghela napas sambil menatapnya dan melepaskan segelnya. Sejak awal perang zaman kuno, ucap Meru, menyadari beberapa hal setelah sekian lama mereka berada di Istana Surgawi, mencarinya lama sekali tetapi tidak dapat ditemukan, jadi dia dimakamkan di sini. Siapa yang kenal dengan Istana Surgawi ini? Meski skeptis, dia tidak berkutat pada masalah ini. Berdengung, mata berkilat membunuh saat segel itu diangkat. Dia mencengkeram pedangnya, ingin menyerang. Niat membunuhnya dapat menembus jantung kaisar bahkan sebelum pedang itu sendiri. Tidak apa-apa, jangan gelisah. Li Qiye menggenggam tangannya dan berkata, Tuan muda, dia menatap wajahnya dan tidak mempercayai matanya sendiri. Ia pikir ini hanya mimpi. Ia sudah tak sabar kepulangannya, ingin sekali menunggu melihat wajahnya lagi. Bahkan di saat-saat yang pasti akan terjadi, pikiran terakhirnya adalah penyesalan yang tidak bertahan cukup lama untuk pertemuan berikutnya. Sekali saja sudah cukup. Sekarang, wajah pertama yang dilihatnya saat terbangun bukan wajah lain adalah wajah pria itu. Meskipun hatinya sekeras besi dan sedingin aura dewa kematian, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya erat-erat. Dia memeluknya kembali dan menamparkan punggungnya dengan lembut. Sekarang, kematian telah berakhir, jalan di depan akan lebih mulus. Tuan muda, ulangnya, semua emosinya terkandung dalam dua kata ini. Rasa dingin yang tak kenal ampun mencair dan dia menjadi puas meskipun ini adalah mimpi terakhirnya. Apakah ini mimpi? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia mencubit pipinya pelan dan berkata, tidak sakit kalau ini mimpi. Ini bukan mimpi. Dia tidak ingin melepaskannya sambil menatapnya. Butuh beberapa saat sebelum dia tenang dan kembali ke dirinya yang normal, wanita dingin yang selalu mengejar ilmu pedang. Meskipun demikian, auranya tidak begitu kuat seperti biasanya di hadapannya. Rupanya ada tanda-tanda musim semi di tengah pegunungan yang dingin. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda lagi, Tuan Muda, kata Bai Jianzhen. Itu juga akan terjadi jika keberuntunganmu kurang sedikit, kamu hampir mati di sini. Dia tersenyum. Aku bodoh. Dia telah dewasa, tidak lagi memiliki kesombongan dan kepercayaan diri yang sama seperti sebelumnya. Meskipun demikian, dia tampak seperti gadis muda lagi di hadapan Li Qiye. Kami datang untuk mengumpulkan informasi, tetapi kemudian kami melihatnya, tamu misterius itu. Lanjutnya, kau melihat bahwa dia sudah lemah dan ingin membunuh, kata Li Qiye. Kami pikir kami bisa mengakhirinya dengan satu gerakan, betapa tapinya kami. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar keberuntungan, kalian berdua tidak punya kesempatan. Li Qiye tersenyum. Benar, ada orang lain yang menghalangi gerakan itu. Dia mengingat masa lalu dan betapa dia sangat melebih-lebihkan kekuatannya. Pendiri pengadilan surgawi. Li Qiye mengerti apa yang terjadi. Kami langsung lari mengejar serangan yang gagal itu, biarkan mereka tak kenal ampun, katanya, setelah berjuang keras melewati para penyerang. Menurutku, kita seharusnya tertangkap.
Dia mengerutkan kening dan melanjutkan. Ya, jadi kenapa kau berhasil melarikan diri? Li Qiye tersenyum. Dia menahan diri, sang pendiri. Dia mengingat kembali kejadian itu. Pertanyaannya adalah mengapa, kata Li Qiye. Pendiri ini agak misterius dan tidak bertemu dengan siapapun di pengadilan langit, apalagi bergerak. Meru menyela. Dia manusia, kata Jianzhen percaya diri. Manusia. Meru terkejut mendengarnya. Siapapun akan merasakan hal yang sama. Setelah mengetahui bahwa pendiri Celestial Court adalah manusia, Jianzhen merasakan hal yang sama. Sang pendiri seharusnya adalah salah satu dari 3 ras besar, bukan manusia. Apakah itu untuk memancingmu ke sini, Tuan Muda? Jianzhen berspekulasi. Siapa yang tahu, hanya memancingku saja seharusnya tidak menyebabkan perang. Kata Li Qiye. Upaya kedua wanita itu untuk membunuh tamu misterius itu membuat pengadilan surgawi murka, dan mendorong mereka untuk menyatakan rakyat sebagai pendosa. Orang yang mengeluarkan dekrit itu tidak diketahui. Apakah pendirinya atau orang lain? Singkatnya, ini memicu perang yang sekarang dikenal sebagai zaman abadi. Ayo berangkat. Li Qiye melirik ke arah sungai dan berkata, "Kemana sekarang, Guru Suci?" Tanya Meru. "Ke hulu sampai kita mencapai sumbernya." Li Qiye menunjuk. "Baiklah, kita mungkin bisa mencapai sumbernya jika Anda berada di dekat kita, Guru Suci." Meru melingkari dayungnya dan perahu itu melaju maju dengan kecepatan luar biasa, melintasi satu dimensi demi dimensi. Ketika berdiri di tepi sungai pertama, seseorang memiliki gambaran yang jelas tentang sungai surgawi dan arah tertentu. Namun, saat memasukinya, mereka akan langsung tersesat karena ukurannya. Tidak ada cara untuk menemukan tepi sungai pertama, sisi lainnya, atau sumber sungai. Hal inilah yang menyebabkan kelompok pembeli telur bebek kehilangan belasan ekor kaisar dan akhirnya menyerah. Mencoba menghadapinya dengan kekuatan berarti menderita kerugian besar, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan pasukan pengadilan surgawi yang menunggu. Di sisi lain, Meru memiliki pengirim pesan yang hebat dan telah lama berada di sini. Selama Li Qiye memberikan petunjuk, ia dapat bertahan tanpa tersesat. Di masa lalu, beberapa orang mengira mereka pintar dan mencoba untuk tetap berada di pantai sambil berjalan ke kedua arah, berharap menemukan sumbernya suatu hari nanti. Upaya ini terbukti sia-sia. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil adalah bahwa seseorang harus berada di sungai itu sendiri untuk mencapai sumbernya. Tetap berada di tepi sungai berarti tidak dapat memahami misterinya. Sepanjang jalan, Li Qiye memutar arah beberapa kali dan Meru mampu menyeimbangkannya. Sayangnya, hanya hamparan luas yang menanti mereka. Terlepas dari usaha dan kecepatan Meru, ini tidak berhasil. Guru Suci, sungai itu tak terbatas, katanya sambil tetap mempertahankan kecepatan maksimal, melintasi dimensi. Akhirnya ada, kita hanya perlu memeriksanya. Kata Li Qiye. Amitabha, mungkin hanya kaulah yang dapat memecahkan misteri ini. Saya telah berada di sini selama berabad-abad dan hanya belajar sedikit. Meru menyatukan kedua telapak tangan. Li Qiye tersenyum dan menenangkan, saya tidak sendirian, pengadilan surgawi menemukan banyak misteri di sini, mereka masih berusaha untuk menyelidiki dan mendapatkan semua harta kekuatan karunia itu. Benar, Meru berkata, saya yakin tamu misterius itu memberi mereka lebih banyak informasi, meningkatkan penguasaan mereka secara drastis. Di masa lalu, mereka tidak bisa memanggil orang dan berkat yang diberikan terbatas. Apakah Anda ingin merebut harta surgawi ini, Guru Suci? Tidak, hanya misteri tersembunyinya, bukan kekuatan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apakah tamu misterius itu tahu? Tanya Meru. Terdapat keseimbangan antara cabang Dao dan Bloodline di Celestial Court, hal ini memungkinkan leluhur manusia untuk mempertahankan kendali dan memahami misteri Celestial Court. Kata Li Qiye, ada yang lain juga, kan? Mengapa mereka tidak merebutnya saja? Tanya Meru. Hanya ada satu harta karun, siapa yang harus memberikannya? Ditambah lagi, ini adalah sarang mereka dan monopoli tidak mungkin dilakukan. Mereka juga tidak ingin bertengkar sampai mati dan, yang terpenting, leluhur Trinity belum sepenuhnya mati, jadi mereka tidak ingin menampakkan diri. Kata Li Qiye, begitu juga ya. Jadi, itulah sebabnya leluhur manusia bisa tetap memegang kendali. Meru mengerti, organisasi di balik pengadilan langit agak rumit. Dunia hanya melihat karakter seperti Aohai, Nether, dan Sword Emperor.
Mereka tidak tahu tentang para petugas yang mengerikan di luar sana. Leluhur manusia adalah identitas sebenarnya dari pendirinya, satu tingkat di atas karakter tingkat pemerintahan. Lalu ada 3 orang abadi juga. Di luar mereka terdapat pembudidaya yang lebih kuat, meskipun bersembunyi. Meru telah lama berada di sini dan hanya mengetahui permukaannya saja, tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut. Berhenti. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kita tidak akan bisa menemukan sumbernya jika seperti ini. Meru menurut dan tersenyum kecut, saya sudah mencoba sejak lama, tetapi tidak berhasil. Li Qiye menunduk dan mengambil segenggam udara dari sungai surgawi. Cairan itu tampak terbuat dari bintang-bintang, berkilauan terang. Memegang udara itu terasa sama seperti memegang bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Matanya menjadi dalam, mampu melihat berjuta-juta dunia dan menembus semua ilusi. Di sini, Li Qiye mendongak dan membuat Meru dan Bai Jianzhen merasa seolah-olah dia telah melihat seluruh sungai. Itu ada di dalam sungai surgawi itu sendiri. Li Qiye menyimpulkan, keduanya tidak mengerti apa maksudnya dan mendengar suara dengungan yang berasal dari udara di tangan. Sebelumnya sudah berkilauan dengan cahaya bintang, tetapi setelah ia muncul, ia berubah menjadi sungai surga mini. Sementara Sumeru dan Bai Jianzhen masih kesulitan memahami situasi, udara di telapak tangan Li Qiye menariknya ke dalam. Amitabha, dunia dalam setetes air, keabadian dengan satu pikiran. Meru menyatukan kedua telapak tangan dan melantunkan mantra. Ia tidak dapat melakukan ini meskipun telah menghabiskan waktu di sungai surgawi ini selama berabad-abad. Ia telah mencoba mempelajari rahasia dan misterinya, tetapi hanya berhasil melihat permukaannya saja. Paling tidak, ia dapat bepergian dengan bebas, tidak seperti kaisar lainnya. Akan tetapi, ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Li Qiye yang segera mengetahui lebih banyak hal setelah mengunjungi sungai surgawi. Sementara itu, Li Qiye memasuki sungai di mana ia memiliki kekuasaan mutlak atas alirannya. Buka, pikirannya menjadi kenyataan dan membawanya ke sumber sungai meskipun luasnya. Sungainya diciptakan dari air sungai pertama, yang memberikan akses penuh ke misterinya. Ini adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan kaisar. Mungkin bahkan penguasa tidak dapat melakukannya. Ia mendapati dirinya di sumber sungai, masih menempuh perjalanan yang tak berujung. Semua arah sama, teknik gerakan menjadi sia-sia. Namun, hal itu tidak dapat menghentikan keinginan Li Qiye. Ia berpikir untuk menempati tempat ini dan tempat itu menjadi semakin kecil, akhirnya mencapai ukuran setetes air. Tampaknya ada siklus udara dan bintang yang tak terbatas di dalam tetesan itu, alasan mengapa karakter tingkat pemerintahan hilang selamanya di dalamnya. Meletus. Kembali ke perahu, setetes air pecah, dan Li Qiye kembali. Guru suci, bagaimana hasilnya? Meru tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak di sini, sungai tidak ada di sungai, sama halnya dengan sumbernya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Siapapun yang mendengarkannya akan merasa bingung dan tidak mengerti. Mereka sekarang berada di sungai, apa maksudnya dengan tidak adanya sungai di sini? Kalau sungai surgawi itu tidak ada di dalam sungai, di mana ia? Tanya Meru lagi. Li Qiye memfokuskan dan memancarkan sinar primordial, sepertinya membentangkan sungai surgawi dengan matanya. Meru dan Bai Jianzhen merasakan aliran air mengalir mundur, semuanya bertemu di matanya. Mereka pun terpengaruh oleh fenomena aneh ini. Biasanya, ini akan membuat siapapun ketakutan, tetapi mereka tahu Li Qiye tidak mempunyai niat jahat. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali dan berbaring di atas perahu sambil menatap bintang-bintang. Apakah ada masalah, Tuan Muda? Jianzhen mendongak dan menatap bintang-bintang juga. Lihat itu, Li Qiye melakukan fosil primordial yang sama ke langit atas. Guru suci, aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Meru setelah menjawab melihat-lihat. Li Qiye mencelupkan tangannya ke dalam udara dan memercikkannya ke langit, sehingga menimbulkan riak-riak yang terlihat. Saat ruang berfluktuasi, sungai surgawi lain muncul di hadapan Meru dan Bai Jianzhen. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa sungai surgawi bagian atas ini identik dengan sungai yang mereka lalui. Apakah itu pantulan? Mereka terkejut setelah sungai bagian atas menghilang. Rasanya seperti ilusi. Mungkin kita sedang memikirkannya sekarang. Li Qiye tersenyum, mengejutkan keduanya.
Mereka menarik napas dalam-dalam karena bagaimana mungkin sungai surgawi yang terkenal ini hanya sebuah pantulan. Meskipun demikian, mereka percaya pada Li Qiye. Ikuti aku. Dia menamparkan awan di sebelahnya dengan lembut sebelum berteriak, buka. Segalanya tiba-tiba berubah terbalik setelah perintahnya. Meletus. Sungai surgawi berada di bawahnya, menekan hidungnya. Sebelum keduanya dapat memahami apa yang terjadi, Li Qiye dan awan putih itu tenggelam ke dalam sungai surga terbalik ini. Dalam sepersekian detik berikutnya, dia pun berbalik dan menghadap mereka. Petik 2 tanda seru petik 2. Keduanya tercengang melihat ini. Percikan, sungai di hadapan mereka menghilang seperti fenomena visual yang rusak. Namun, perahu mereka jatuh dari langit dan mendarat di udara sekali lagi, menyebabkan suara cipratan yang keras. Jadi ini hanya sebuah pantulan. Meru menenangkan diri dan berkata, mereka sedang menunggangi pantulan sementara Li Qiye baru saja memasuki dunia nyata. Li Qiye dan awan itu keluar dari udara. Benar saja, sungai surgawi tempat mereka berada sebelumnya hanyalah pantulan dari yang sebenarnya. Hanya celananya saja sudah berubah menjadi halia yang tak berujung. Bagaimana dengan lokasi mereka saat ini? Mungkinkah itu benar-benar tidak dapat dilintasi? Kenyataannya, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah sungai kecil. Siapapun akan terkejut mengetahui kebenarannya, bahwa bentuk labirin yang sebenarnya telah menguburkan para kaisar itu begitu sederhana ukurannya. Hanya mereka yang telah mengalaminya sendiri yang akan menerima kenyataan ini. Alirannya lembut dan memancarkan cahaya bintang, memberikan perasaan istimewa dan nyaman pada keduanya. Jauh lebih tidak mengesankan dibandingkan dengan bidang tak terbatas sebelumnya, memberikan ketenangan alih-alih kecemasan dan perasaan tidak penting. Alirannya yang lembut membuat keduanya ingin terbangun dan tidur siang. Li Qiye memegang segenggam udara dan memandang, seolah-olah ada galaksi di dalam setiap tetesnya. Ini menunjukkan ukuran sebenarnya, alasan mengapa sangat sulit untuk mencapai tepian lainnya. Rahasia tersembunyi di sini. Li Qiye berkata kepada awan, ini hanya pintu masuk saja, yang lain mengetahuinya namun tetap menjaganya. Awan mengerti dan menatap udara, merasakan sifat yang unik. Li Qiye memejamkan mata dan menikmati belayan aliran udara sambil mengaktifkan cahaya primordial di sekitar kakinya. Sinar-sinar itu mengikuti arus dan menyatu dengan aliran udara. Sinar-sinar itu menyerupai tinta emas, menyatu dengan udara. Awan itu meniru postur tubuh Li Qiye dan menumbuhkan dua kaki, membenamkannya ke dalam sungai. Kaki-kaki itu tampak seperti gula-gula kapas dan benang-benang gula menyatu dengan udara, mengalir ke hilir. Awan itu memejamkan matanya, sepertinya menikmati proses seperti Li Qiye. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Qiye tiba-tiba membuka matanya. Cahaya dari matanya meledak dengan gemuruh dan dunia baru pun terbuka. Apakah kamu merasakannya? Li Qiye bertanya pada awan itu. Awan itu membuka matanya dan tampak memasang ekspresi serius. Sepertinya dia calon teman, ya. Dia tersenyum. Ia berpikir sejenak sebelum mengangguk. Dia menamparnya dan tersenyum, tangkap saja, jangan biarkan dia lepas sekarang. Awan itu mengeluarkan suara, sepertinya ingin berkomunikasi. Takut apa? Ini mungkin bukan wilayahmu, tapi eksistensi macam apa dirimu? Lagi pula, aku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Katanya, ia masih menyembunyikannya meskipun dia meyakinkannya. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja di bawah perlindunganku, masuk saja dan usir dia. Dia menamparkan kepalanya lagi. Dia bukan orang yang mau mengambil risiko, masih menunjukkan keraguan. Jadi ya, ini tidak ada dengan wilayah atau apapun. Kamu hanya takut dianggap lemah dan rendah diri, tidak ingin benar-benar dihancurkan dan diinjak-injak di tanah. Dia melihatnya. Provokasinya berhasil dengan baik pada awan yang naif itu, membuatnya marah dengan pipi yang menggembung. Awan itu meleleh ke arahnya, jelas-jelas tidak senang. Baiklah, tidak perlu marah. Dia menamparnya lagi dan berkata, aku hanya bercanda, kamu istimewa dan tak berkompetisi sepanjang masa. Hal seperti ini tidak memiliki peluang untuk bersaing denganmu. Ia menjadi lebih gembira setelah mendengar hal itu dan menikmati belayannya seperti seekor kucing. Saya yakin Anda akan mampu melakukannya setelah 3 atau 5 gerakan, bukan? Saatnya menunjukkan kehebatan Anda kepada dunia. Katanya, awan yang awalnya merasa nyaman, kembali sadar dan melotot ke arahnya lagi. Ingat,
Tidak ada seorang pun yang punya kesempatan melawan kita berdua, terutama makhluk sekecil itu. Katanya, ia mempertimbangkan situasi itu dengan cermat dan sepakat dengan logikanya. Kita akan memaksanya keluar dan jika dia tidak mau mendengarkan, kita akan memberikan pelajaran yang bagus. Bukankah itu menyenangkan? Dia sambil tersenyum sedikit membukakan mata seolah-olah membayangkan skenarionya. Dia mengangguk tanda setuju. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai? Kau yang akan melakukannya dan aku akan tetap di sini untuk mencegahnya, bagaimana? Dia menyemangati awan itu. Sebenarnya dia sangat ingin mencoba kali ini. Baiklah, dia tersenyum dan menamparnya sekali lagi sebelum menutup matanya, masih meneruskan cahaya primordialnya ke dalam aliran air itu. Ia menirunya, bersantai dan memejamkan mata. Untaian yang menyerupai gula-gula kapas meleleh ke dalam udara. Bersambung.